Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Mushola Baitus Salam Bukit Kencana dengan bahasan dari hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Di mana pertemuan sebelumnya kita masih membahas satu hadis Nabi di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda anil Mughirah ibni Syu'bah, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu kalian. Wa wa'dal banat, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Wa man'an wahad, dan suka meminta, malas untuk memberi. Wa kariha lakum qila wa qala, dan Allah membenci berbicara ngobrol tanpa adanya manfaat. Wa kasratas su'al, dan banyak bertanya. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di pertemuan sebelumnya kita setelah sampai pada pembahasan wa kasratas su'al, dan banyak soal. Dan pertemuan yang lalu kita telah sampaikan makna kasratas su'al ada dua arti. Arti yang pertama, kasratas su'al, banyak minta-minta. Dan terakhir kita telah sebutkan hukum minta-minta, dan di sana ada yang diperbolehkan. Ya, sebagaimana disebutkan hadis Nabi. Yang pertama ketika membantu untuk menebus, yang keduanya ketika ketika terkena musibah, memang hartanya habis, dan yang ketiganya orang fakir benar, tapi harus mendatangkan tiga syahid, tiga saksi. Yang pertama, tiga saksi ini orang yang terdekat, dan bukan orang yang dibayar dan seterusnya. Malam hari ini kita akan melanjutkan makna yang kedua, wa kasratas su'al. Makna kasratas su'al yang kedua adalah Allah membenci kalian kasratas su'al, banyak bertanya. Banyak bertanya.
Bagaimana tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-43? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan hendaklah kalian bertanya kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Dalam hadis ini Allah membenci orang yang banyak nanya. Dalam ayat tadi kita diperintahkan nanya. Yang benar yang mana nih jamaah? Pastinya karena Al-Quran dan hadis Nabi tidak akan pernah berselisih, nggak pernah. Ya. Tidak ada sejarahnya Al-Quran itu berbeda dengan berbeda di dalam memahami dengan hadis-hadis Nabi. Maknanya tidak ada yang berselisih antara Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak ada perbedaan. Kenapa demikian? Karena yang pertama adalah Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kekeliruan. Kemudian juga hadis Nabi Allah sebutkan juga, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Najm. Dan Rasul itu tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang telah disampaikan kepadanya. Kemudian juga Al-Quran Allah berfirman, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu akan didapati perselisihan yang sangat banyak. Tetapi Al-Quran tidak mungkin berselisih dengan hadis Rasul. Terus apa makna dari hadis ini? Di mana Rasul mengatakan wa karihalakum kasratas su'al. Rasul bersabda, dan Allah membenci kalian banyak nanya. Kemudian Allah sebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apa perbedaannya? Ini yang kita akan bahas. Jadi pertama, tidak akan berselisih antara Al-Quran dan sunnah Nabi. Ini tidak akan pernah berselisih. Adapun makna Allah membenci banyak nanya dan perintah tadi untuk bertanya, ini ada makna yang dimaksud. Bukan berarti orang nanya itu nggak boleh, tidak. Tetapi makna dari wa kasratas su'al, dan banyak bertanya, maka pertanyaan-pertanyaan itu ada dua macam. Ada dua macam. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi, bahwa kasratas su'al, pertanyaan-pertanyaan itu ada dua. Pertama adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu manfaat dan terpuji. Ini yang pertama. Yang keduanya adalah pertanyaan yang tidak manfaat. Dan bisa pertanyaan itu mengantarkan kepada pertanyaan kepada keburukan. Sehingga makna dari hadis Rasul wa kasratas su'al itu maknanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak manfaat. Pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada perbuatan dosa. Sehingga dibenci banyak nanya yang tidak manfaat, apalagi sampai mengarah kepada dosa. Tapi kalau banyak nanya dalam urusan yang manfaat, dalam itu urusan dunia atau urusan akhirat, banyak nanya karena memang nggak tahu dan manfaat, maka nggak masalah.
Sebagaimana Allah sebutkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bisa dipahami sama? Alhamdulillah. Ya, jadi makna kasratas soal yang kedua adalah banyak nanya. Tetapi banyak nanya ini terbagi dua. Kalau banyak nanya yang manfaat, maka ini dan dia nggak tahu dia memang nggak tahu dan ini pertanyaan manfaat, ini dianjurkan. Makanya Allah perintahkan bertanyalah kepada ahlinya jika nggak tahu. Kalau yang kedua makna kasratas soal, banyak nanya, yaitu makna yang kedua pertanyaan yang tidak manfaat bahkan mengarah kepada perbuatan dosa. Inilah yang dimaksud oleh Rasul, wa karihalakum kasratas soal, dan Allah benci. Jadi benci banyak nanya, makna yang kedua. Makna pertanyaan yang tidak manfaat dan mengarah kepada perbuatan dosa. Kita bahas yang mana dulu nih jamaah? Yang pertama apa yang kedua dulu nih? Hah? Yang pertama. Ya, kita bahas pertanyaan-pertanyaan, banyak bertanya dalam urusan yang bermanfaat. Maka ini sebagaimana Allah sebutkan tadi tidak masuk ke dalam hadis Rasul tadi. Yaitu bertanya yang dibolehkan, bahkan bisa masuk kepada perbuatan yang diperintahkan terpuji. Apa itu? Itu pertanyaan yang manfaat. Pertanyaan-pertanyaan yang manfaat. Pertanyaan yang manfaat itu ada dua. Manfaat yang berkaitan dengan dunia dan manfaat yang berkaitan dengan akhirat. Orang nanya tentang dunia, ini cara membuat roti ini gimana sih? Saya pengen tahu, barangkali saya pengen ikut buat. Ya, maka ini manfaat urusan dunia. Bertanya tentang bagaimana membangun rumah misalnya. Ya. Dan ketika memang dia bertanya, di dalamnya ada manfaat, ini nggak masalah. Ya. Justru kalau nggak nanya bisa apa? Ya bisa, ya nggak tahu ilmunya akhirnya. Apalagi ya yang memang dia butuhkan, sudah nggak paham, nggak nanya lagi. Nah ini kan bisa apa? Ya bisa tersesat. Dalam urusan-urusan dunia, maka boleh, ya boleh bertanya. Tentunya, ya di sini pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud yang bermanfaat adalah pertama dia ingin tahu, ya. Tahu tentang ilmunya, kalau itu urusan akhirat dia pengen mengamalkan dan tanya kepada ahlinya. Jadi pertanyaan yang pertama yang mengarahkan kepada perbuatan kebaikan dan manfaat, manakala tanya yang bermanfaat, kalau itu dunia, dia pengen tahu ilmunya, pengen dia mengamalkan. Kalau itu urusan akhirat yang bermanfaat, ingin mengamalkan, atau kalau itu pertanyaan keburukan biar bisa menghindari. Tetapi ingat, urusan dunia dan urusan akhirat bertanyalah kepada ahlinya. Orang pengen tahu tentang mesin motor, ya tanya kepada yang tahu. Tanyanya ke siapa? Ya bengkel. Ya. Bagian di bengkel, orang biasa kerjanya emang begitu, tahu. Ya. Mau tanya masalah mesin mobil, tanyanya sama Tanyanya sama penjual gorengan. Mungkin nggak masuk akal nih. Ya, salah sasaran pertanyaan. Padahal manfaat nggak tanya tentang mesin mobil,
manfaat, pengen tahu, biar khawatir rusak bisa beri. Tapi kalau tanyanya sama yang bukan ahlinya, ya ini juga nggak pas. Karena apa? Pertanyaan yang manfaat, manakala isinya manfaat dan tanyanya kepada siapa? Ya, tanyanya kepada siapa? Sakit. Ya. Tanyanya kepada ahlinya siapa? Ya dokter. Sakit gigi tanyanya apa? Ke tukang las ya nggak nyambung. Nanti giginya dilas sekalian. Ya bolong ini salas gitu. Ya maknanya apa? Maknanya urusan dunia itu tanya kepada ahlinya. Ya, tanya kepada ahlinya. Apalagi dalam urusan akhirat. Apalagi dalam urusan akhirat ini pun diperintahkan tanya kepada ahlinya. Bahkan jauh lebih besar dari urusan dunia. Kita pasti kalau motornya rusak, mobilnya rusak, kan kita bawa ke ahlinya. Kita tanyakan kepada ahlinya, kenapa, rusaknya apa yang harus dibenerin, bayarnya berapa. Apalagi urusan akhirat, urusan ibadah. Ini jangan sampai sembarangan, maknanya begitu. Kenapa kalau urusan dunia saja kita nggak pengen apa? Nggak pengen salah. Nggak mungkin mobilnya rusak, datangnya kemana? Datangnya ke tukang gorengan. Kecuali kalau tukang gorengannya memang ahli mesin sebelumnya. Ganti profesi mungkin. Ya. Apalagi kalau urusan akhirat. Urusan dunia saja nanya sama ahlinya. Kenapa bisa jauh lebih penting tanya pada ahlinya urusan akhirat? Karena urusan akhirat ini tidak di dunia saja, tetapi akan dibawa sampai hari kiamat. Kalau urusan dunia, ibaratkan kalau seandainya ternyata salah ke orang yang bukan ahlinya, paling banter-banternya mogok lagi motornya, mobilnya. Tapi kalau salah urusan akhirat, nyasar di akhirat kemana? Yang namanya nyasar di akhirat kalau nggak ke surga ya ke neraka. Kalau cuman salah urusan dunia, mogok paling itu motor. Wah, baru dibenerin dah mogok. Ternyata yang bukan ahlinya tadi yang dibawa ke sana, cuman gayanya doang. Ya. Tapi ternyata aslinya nggak tahu. Ya. Cuman ngomong nggak tahu nggak enak, nanti nggak dapat duit. Ya. Paling banter-banternya mogok cari orang lain lagi yang bisa. Tapi urusan akhirat, urusan ibadah nggak cukup. Kenapa? Bukan cuman di dunia. Bukan cuman di dunia, tetapi akan dibawa sampai hari kiamat nanti. Ya. Sehingga pentingnya kita apa? Pentingnya bertanya kepada ahlinya. Ya. Jadi tidak ya sedapatnya, enggak. Ya. Bukan keumumannya juga tidak. Kenapa begini ibadahnya, Pak? Lah umumnya begini kok. Ibadah bukan umumnya begini. Tapi ibadah itu harus didasari dengan ilmu. Kalau nggak tahu, ya nanya kepada ahlinya. Bukan karena lingkungannya begini, karena masyarakatnya begitu, saya juga ikut-ikutan. Bukan. Ini namanya kayak air di atas daun apa? Talas. Talas apa ganyong ya? Sama ya begitulah. Ya. Tidak punya apa? Tidak punya pondasi, tidak punya prinsip, nggak punya ilmu. Cuman ngikutin doang, ikut-ikutan. Maka tidak demikian urusan akhirat. Harus tanya kepada ahlinya. Kenapa kalau seorang tidak tahu dan hanya ikut-ikutan, bisa menyebabkan tersesat. Ya. Nah kalau tersesatnya urusan akhirat kemana? Nah itu. Urusan akhirat kok tersesat, ya cuman dua di akhirat. Kalau nggak surga, ya neraka. Nggak ada tengah-tengah. Tengah-tengah antara surga dan neraka yang nggak ada. Tersesat urusan akhirat cuman dua. Tersesat dari surga, ya udah ke neraka. Ya.
Disebutkan dalam hadis Nabi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, agar kita urusan akhirat itu enggak sembarangan. Rasul mengingatkan jemaah. Innallaha yaqbidul ilma intiza'an. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah ketika mencabut ilmu agama itu enggak langsung dicabut sekaligus. Kitabnya terbang. Enggak. Ya, kitab-kitabnya itu kitab fikih, kitab akidah terbang, dicabut ilmu. Kitabnya terbang, hilang. Bukan seperti itu. Allah di dalam mencabut ilmu itu, mengambil ilmu itu, bukan bukunya yang hilang, terbang. Tidak. Yantazi'uhu minal ibadi. Tidak langsung sekaligus hilang ilmu itu. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah ketika mencabut suatu ilmu itu, diwafatkan orang-orang alimnya. Orang-orang alimnya diwafatkan. Ada yang umurnya 60 tahun wafat. Ada yang orang umurnya 70 tahun selama hidupnya mengajarkan ilmu agama kepada umat. Umur 70 meninggal dunia. Otomatis ilmunya juga hilang. Tercabut di situ ilmunya. Bukan kitabnya yang terangkat, tapi orangnya ketika meninggal, otomatis ilmunya juga terbawa. Ilmunya juga terbawa, ya, biqabdil ulama. Sampai ketika Allah mengambil ilmu dengan diwafatkan orang-orang alimnya. Hatta idza lam yabqa aliman, sampai ketika sudah jarang orang alimnya. Sudah sedikit orang alimnya. Kenapa sudah banyak yang wafat? Sudah banyak yang meninggal, enggak ada yang lanjutin, enggak ada yang nerusin. Apa kata Rasul? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka orang-orang pun bingung ngambil ilmunya kemana nih? Orang alimnya sudah banyak yang wafat. Nanyanya kemana? Ayo kita cari orang yang alim. Akhirnya salah orang. Cuman ngelihat penampilannya, pecian, jenggotnya panjang, pakainya jubah panjang. Oh, ini kayaknya alim nih. Kok tahu alim? Lihat jenggotnya panjang. Setiap orang jenggotnya panjang jadi alim, belum tentu. Oh, ini alim. Kenapa? Sering nongol di TV. Belum tentu orang sering nongol di TV alim. Ini alim. Kenapa? Oh, dia jadwalnya apa? Jadwalnya ngalor ngidul kayak artis. Nah, kenapa? Sudah nggak tahu ilmu. Akhirnya mengambil ilmunya bukan pada ahlinya. Kenapa? Sudah jarang orang alimnya. Ya. Oh, ini kayaknya mantep. Ya, jubahnya panjang misalnya. Ya. Maka akhirnya ngambilnya kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Orang-orang juhala. Jamak dari jahil. Orang nggak tahu ilmu. Cuman kayak penampilannya doang. Cuman dilihat retorikanya doang. Cuman dilihat pinter ngomong. Sering nongol di TV. Ini nih. Ya. Akhirnya apa? Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Akhirnya orang-orang ini pun ditanya yang padahal nggak tahu ilmu. Mending kalau ditanya nggak tahu ilmu, jawab sesuai kemampuannya. Oh, maaf saya nggak tahu. Tanya masalah ini bukan ke saya. Ini sudah nggak tahu, ditanya jawab nggak pakai ilmu. Akhirnya apa jawabannya? Fa'aftau bi ghairi ilmin. Maka dia berfatwa nggak pakai ilmu, pakainya akal. Katanya, sedengernya seperti apa? Itu yang keluar dari mulutnya. Fadallu wa adallu. Maka dia sesat, nyesatin orang lain. Sudah sendiri nggak tahu, tapi nggak ngomong, nggak tahu. Oh, masa saya nggak jawab pertanyaan ini? Saya udah dikenal ini. Apa kata dunia? Nah, kalau nggak dijawab, gimana nih? Nanti saya nggak dipanggil lagi nih.
Kalau nggak dijawab, nanti saya dianggap orang bodoh nih. Pertanyaan begini nggak jawab. Nah, akhirnya apa? Dipaksalah untuk jawab yang padahal nggak tahu ilmu. Ini yang sering kali banyak terjadi. Dan seperti itu diikuti sama orang. Cuman dilihat punya kedudukan di dunia. Punya pangkat. Cuma punya apa? Jabatan. Padahal nggak tahu ilmu agama. Sudah diikutin. Akhirnya dia kata Rasul sesat dan menyesatkan. Sudah sendiri sesat, nyesatin orang. Kalau nggak tahu sudah sampaikan saya nggak tahu, tanya yang lain. Nggak usah gengsi. Masalah ini urusan masalah apa? Urusan akhirat, masalah akhirat. Ya. Makanya pernah disebutkan oleh Rasul tentang pada zaman Bani Israel, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasul pernah cerita gara-gara nanyanya itu salah, itu bahaya. Ada orang yang sudah membunuh 99 nyawa. Pengen tobat. Tanya dia kepada orang yang dianggap tahu ilmu. Karena dilihat penampilannya oke. Ya. Pakaiannya juga meyakinkan. Kemudian kayak kelihatannya berilmu, ditanya, Pak, saya mau tobat. Tobat apa? Dari dosa lah. Apa dosanya? Qataltu nafsan tis'in wa tis'ina nafsan. Saya sudah bunuh orang. Berapa? 99-nya. Banyakan kamu itu bunuh orang. Enggak diterima kamu tobatnya. Nah, ini tanya sama orang yang bukan ahlinya. Cuman lihat penampilan, cara ngomongnya, kemudian juga terkenalnya. Enggak diterima kamu tobatnya. Kebanyakan kamu bunuh orang. Akhirnya pengen tobat. Katanya nggak terima, sekalian nih orang genepin. Gara-gara apa? Gara-gara jawab nggak pakai ilmu, nyawa taruhannya. Akhirnya 100 nyawa dia bunuh. Ya, gara-gara jawab, ini mau tobat nggak boleh tobat, nggak boleh, nggak diterima. Oh, sekalian orang ini digenepin 100 tuh gara-gara jawab nggak pakai ilmu, jawab nggak pakai ilmu. Saya pernah ngisi pengajian di lapas, Nusa Kambangan, Cilacap dulu. Itu ada orang nanya habis pengajian itu, patowan ngeri. Tat, saya mau tobat, diterima. Wah, langsung saya ngomong begitu, diterima, begitu. Masalah gimana nanti, yang penting terima dulu, begitu. Daripada, oh enggak terima. Kenapa? Ini, oh enggak bisa digenepin saya. Terima langsung, gitu kan. Daripada digenepin saya kan, ingat hadis ini coba. Oh, watong, ya. Nggak pakai baju masuk masjid, nah itu, ya. Nggak ngeri. Saya mau tobat ini, ya pasti namanya dia di situ ya pastinya dosanya apa? Bukan dosa remeh nih. Saya nggak tanya dosanya apa, yang penting diterima. Nah, syaratnya kan yang penting nanti diterima, tenang. Ya, baru dia senang dulu kan. Wah, terima, ya kan harus begitu. Ya, diterima Pak, insya Allah diterima Pak, tenang Pak, begitu. Kenapa? Saya ingat di sini. Ya, bisa Pak, bisa kalau bisa. Dosanya apa jenengan Pak? Saya narkoba. Dosa tuh susah ini kan diterima Pak. Wah, bisa apa? Bisa saya dikasih juga nanti. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi apa? Jawab pertanyaan tanpa ilmu bisa bahaya. Urusan akhirat. Bahkan ada orang yang bertanya dan yang jawab nggak pakai ilmu, maka bisa memudoroti kepada yang nanya. Kalau tadi yang ditanya ini yang nanya. Zaman Rasul ada orang yang dalam perjalanan safar jatuh sampai terluka kepalanya. Kemudian dia ketika istirahat mimpi basah. Ketika bangun lupa bahwa masih kena luka, ya. Kepalanya apa bocor. Akhirnya dia pengen ketika masuk waktu sholat duhur dia harus mandi. Kenapa? Karena dia junub, mimpi basah. Sedangkan kepalanya terluka. Nanya ke temennya, Mas boleh nggak saya itu tayamum aja? Ya.
kan sekarang nggak ada air, saya mau mandi, saya junub. Ya. Saya harus mandi, saya junub harus mandi, tapi ini di perjalanan dan saya terluka. Apa kata temannya? Oh, nggak bisa. Wajib mandi kalau junub, Mas. Lah di sini nyarinya kemana? Oh, carilah, terserah. Cari, muter-muter, apalagi di perjalanan safar di ya padang pasir buah tuh nggak tahu ketemu air di mana. Akhirnya nggak kuat karena kepalanya juga terluka, nyari air nggak ketemu, akhirnya meninggal. Ketika sampai kabar ini ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sudah menyebabkan terbunuhnya seseorang. Kenapa? Karena dia berfatwa tanpa ilmu. Kalau dia memang nggak tahu, tanya kepada orang yang tahu. Kenapa? Obat dari kebodohan itu dengan bertanya. Ya. Harusnya dia nanya, apa? Kalau tahu ilmunya apa? Nggak apa-apa. Tayamum boleh. Begitu. Tapi karena nggak tahu ilmu, wajib mandi junub kok. Tapi karena nggak tahu ilmu, jadilah seperti itu. Ya. Makanya Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam sering bertanya kepada para sahabat, rata-rata pertanyaannya Rasul ke sahabat manfaat. Ya, manfaat. Contohnya Rasul pernah bertanya, ayyul mu'minina afdal. Orang mukmin yang paling baik yang seperti apa? Rasul menjawab, ya, pertanyaan kemudian dijawab oleh Rasul, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang baik itu yang baik akhlaknya. Ya. Wa ayyul mu'minina aqyas, dan Rasul tanya lagi, siapa orang yang cerdas? Rasul bertanya, siapa orang yang cerdas itu? Kalau ini tanyakan kepada kita, mungkin beda-beda jawabannya. Pak, orang yang cerdas gimana, Pak? Ya, jawabannya beda-beda. Orang yang mungkin dalam dunia pendidikan, orang yang cerdas yang nilainya IP-nya sekian, koma sekian. Kalau yang ditanya penjual, pedagang yang sering bangkrut, orang yang cerdas yang jualannya lancar. Setahun punya 20 cabang, orang cerdas. Kalau yang ditanya, ya, orang yang ditanya, ya, urusan apa? Ya, urusan penelitian, orang yang cerdas yang dia menemukan ini, menemukan itu. Ini kalau pertanyaan ditanyakan ke kita. Tetapi Rasul ketika ditanya tentang ayyul mu'minina aqyas, orang mukmin seperti apa yang cerdas, apa jawab Rasul? Rasul mengatakan aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang banyak ingat mati, itu orang cerdas. Bukan EQ-nya yang orang cerdas, orang yang banyak ingat mati. Bukan cuma ingat mati doang. Wa ahsanuhum lima ba'dau isti'dadan. Orang yang mempersiapkan kematiannya dengan amal. Jadi nggak cuman ingat mati doang, tapi persiapannya, pengaruhnya untuk apa? Untuk beribadah itu kuat. Mengingat mati, persiapannya. Bukan cuma nginget mati doang. Kalau cuma nginget mati doang, orang banyak tinggalnya sebelahnya kuburan. Kurang inget mati gimana? Depannya kuburan. Tapi masih ada orang yang depannya kuburan. Ya. Nggak inget mati, malah maksiat jamaah. Ya. Pernah saya cerita. Ya. Pernah mau beli sesuatu, cuma karena ditunjukin belinya di rumah ini disebutkan. Itu rumahnya nggak jauh di belakang rumah itu kuburan. Orangnya ini yang jual ini, ya, waktu itu beli tiket. Dia nggak cuma jual tiket, tapi di depan rumahnya jual nisan, jual kain kafan, belakangnya kuburan. Ya, ternyata pas kita mau beli di rumah lagi mabuk sama. Padahal kurang ingat mati apa? Jualannya batu nisan, ya, kain kafan, belakangnya kuburan, di dalam mabuk. Ini nggak mengingat kematian namanya, walaupun jualannya begitu. Tetapi orang yang cerdas, aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan orang yang mempersiapkan apa? Mempersiapkan setelah kematian.
Itu. Ya. Persiap itu orang cerdas. Menurut siapa? Rasul. Kalau menurut kita, ya beda. Kalau menurut kita sesuai dengan keadaan kita tadi. Kalau kita pedagang yang ya kurang lancar, orang cerdas yang begini-begini, bisnisnya begini. Kalau orang pendidikan, orang cerdas yang begini-begini. Kalau orang macam-macam, tapi ini Rasul ternyata bukan apa? Bukan dari sisi kecerdasan secara dunia, tetapi kecerdasan yang melahirkan amal soleh. Itu orang cerdas. Kemudian juga di dalam pertanyaan-pertanyaan yang manfaat, ya, menjadikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Makanya Aisyah itu pernah memuji perempuan-perempuan Ansor. Aisyah pernah memuji para wanita-wanita Ansor. Kenapa Aisyah sampai memuji perempuan-perempuan Ansor? Lam yakun yamna'hunnal haya'u. Mereka itu enggak malu kalau tanya. Mereka itu enggak malu kalau tanya kepada Rasul, enggak malu. Ya. An yatafaqqahna fiddin. Dalam urusan agama mereka enggak ada yang malu. Ya. Mereka ada yang malu. Jadi seorang wanita yang yang Aisyah puji itu bukan dari cantiknya, bukan dari dari perhiasannya yang banyak, ya, gelangnya segede pelek becak, bukan bukan itu yang dipuji, ya. Tetapi yang dipuji adalah mereka yang gak malu untuk belajar dan tanya, ya. Tanya tentang darah haid, ada darah nifas, ada ya darah istihadah. Ini ada beda-beda hukumnya. Tapi kalau malu, apalagi nggak mau belajar, yaitu akhirnya bukan malu, malu-maluin. Pernah suatu ketika orang perempuan Ansor ini yang namanya Ummu Sulaim, istrinya Abu Tolhah, itu nanya begini jamaah. Dia datang ke Rasul, perempuan. Dia nanya, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Wahai Rasul, Allah itu tidak malu dari bertanya, Allah tidak malu dari kebenaran. Fahal alal mar'ati al-ghuslu idza ihtalamat. Dia nanya ke Rasul, ya Rasul, apakah perempuan itu wajib mandi kalau dia mimpi berhubungan, ya Rasul? Kalau mimpi basah, kalau mimpi berhubungan, apa dia wajib mandi? Mungkin pertanyaan begini bagi perempuan hari ini, khususnya ya banyak kaum muslimah nanya begini mungkin malu. Mungkin malu. Akhirnya karena malu nggak tanya, dia nggak tahu hukumnya. Apalagi nanya tentang darah kebiasaan. Wah, sudah nggak paham, nggak belajar, malu tanya. Akhirnya seperti itu terus sampai meninggal dunia. Sudah nggak tahu, nggak mau nanya. Ya. Ini perempuan datang ke Rasul, ya Rasul, apakah seorang perempuan itu wajib mandi ketika dia bermimpi berhubungan? Ya. Rasul mengatakan na'am. Apa na'am? Iya. Wajib mandi. Kapan? Idza ra'atil ma'a. Kalau dia melihat air maninya. Kalau nggak ada, nggak wajib mandi. Walaupun mimpinya hubungan, tapi kalau nggak melihat air maninya, maka dia nggak mandi. Ukurannya melihat. Ini kan pertanyaannya mungkin agak gimana gitu kan. Tapi inilah ilmu. Ya, ini ilmu. Memang perempuan ada air mani? Ya ada, kalau nggak ada air mani ya sih nanti jadinya apa? Jadinya ya bayi sih gimana? Jadinya janin ya karena ada air mani perempuan tuh ada. Ya, para ulama sudah menjelaskan sampai sifatnya, ya, warnanya itu ada. Ya. Jadi apa? Jadi ini pertanyaan yang manfaat, ya, bertanya kepada ahlinya dan jangan malu. Kenapa? Manfaat. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang
tidak manfaat. Banyak nanya yang nggak manfaat. Ini yang mengarah kepada dosa, ini yang masuk dalam hadis Rasul wa kasratas su'al. Ya. Seperti apa contoh pertanyaan yang tidak manfaat atau bisa kurang manfaat? Ya. Misalnya orang tanya hari kiamat kapan? Ya. Ya walaupun ada manfaatnya hari kiamat, tapi yang lebih penting itu bukan kapannya, persiapannya, begitu. Ya. Yang lebih penting itu persiapan untuk mendatangi atau menghadapi hari kiamat apa. Sekarang kalau seandainya tahu besok kiamat tuh nggak ada persiapan, mau ngapain? Apalagi kiamat itu tidak disebutkan waktu dengan detailnya, nggak ada, tidak disebutkan, ada terjadi tapi tidak disebutkan secara jelas kapannya, waktunya, tahunnya. Maka yang paling penting persiapannya. Makanya Rasul pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, mata sa'ah, kapan hari kiamat ya Rasul? Rasul nggak jawab kapan-kapannya. Tapi Rasul mengatakan, ma'a'adatta lisa'ah, apa yang kau sudah siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Ini yang paling penting. Sekarang kadang-kadang orang sibuk mencari, sekarang udah dekat hari kiamat. Bukan sekarang, dari kemarin juga udah dekat. Rasul diutus itu Nabi terakhir. Dan jaraknya dengan hari kiamat itu dekat. Rasul mengatakan, bu'istu, saya diutus dengan hari kiamat hakada. Ya, Rasul menyebutkan begini, ya. Antara saya diutus oleh Allah dengan hari kiamat itu jaraknya seperti telunjuk dan jari tengah. Ini jauh apa dekat? Dekat. Kalau begini kan jauh. Ini kan begini, dekat begitu. Ini menunjukkan apa Rasul, ya, dalam hadis tersebut bahwa apa? Ya, tidak terlalu penting, tetapi yang paling penting apa? Persiapannya, ya, persiapannya. Ya, tanya tentang, dan tentunya di sini pertanyaan-pertanyaan yang tidak manfaat yang masuk ke dalam hadis Nabi. Ya. Atau nanya tentang masalah apa? Misalnya tanya tentang masalah ustadz ini kenapa? Kesalahannya apa? Ya. Wah, ini manfaatnya apa? Ya. Kalau memang benar dasarnya itu sesat, ya nggak masalah. Tetapi kadang-kadang nggak, orang mau nyari-nyari kesalahan. Kalau nyari-nyari kesalahan, pasti semuanya ada kesalahan. Ya. Bukan mencari, ya, mencari bagaimana untuk meluruskan, tetapi nyarinya kesalahannya. Semuanya pasti ada kesalahan. Ya. Maka ini pertanyaan yang juga kurang manfaat. Kalau kesalahan pasti ada, tetapi kesalahan ini memang sebagai dasar kesalahannya dia, atau memang kesalahan yang memang bukan sebagai dasar. Atau misalnya nanya yang tidak manfaat. Ya. Kalau di bulan itu sholatnya ngadepnya kemana, Tat? Di bulan atau di planet Mars, kan? Kan orang katanya ada yang sana kan, ke bulan sana. Itu sholatnya ngadepnya kemana ya? Yaudah, jenengan pengen tahu ngadepnya kemana? Iya, sana dulu, nanti WA saya. Kan gitu. Nggak usah dijawab apa begitu. Ya, pengen tahu jawabannya ngadepnya kemana sholat di bulan? Iya, yaudah ente sana dulu. Nanti kalau udah di sana telepon saya. Kenapa wong tinggalnya di bumi? Tinggalnya di bumi, nanyanya di bulan ngadepnya kemana? Ya. Seandainya dia memang benar ke sana, ya sholat menghadap kemana aja. Itu. Ya. Kemana aja. Boleh. Kenapa? Ya. Karena apa? Karena semua arah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau nanya-nanya urusan orang lain. Ini juga kurang manfaat. Ya. Itu suaminya jabatannya apa ya di sana? Wah, ini misalnya. Ya. Tanya-tanya jabatannya apa, kerjanya apa, kurang manfaat. Ya.
Nanti kalau diingetin gajinya berapa, ternyata gede gajinya. Ternyata ya yang nanya ini gajinya lebih kecil, mungkin sedih, ternyata dia gede banget. Kalau mungkin gajinya dia segini, lebih kecil, masih gedean saya. Jadi akhirnya sombong, bisa aja. Ya. Atau misalnya tanya-tanya yang menjadikan orang itu kurang bersyukur. Ya. Nanya-nanya tentang itu rumahnya ngontrak apa beli sendiri ya. Ya udah mau ngontrak, mau beli sendiri, sudah yang nanya yang lebih manfaat. Itu cicilannya kurang berapa ya mobilnya? Ini kan kurang manfaat, ya, kurang manfaat. Ya. Atau nanya lagi, si Anu itu istrinya berapa ya? Ini juga kurang manfaat, mau ngikutin jejaknya atau gimana? Ya. Jadi jamaah rahimanallah wa iyyakum jami'an, maka ya, ini yang dimaksud dengan sabda Rasul wa kasratas su'al. Ya, maka kita diperintahkan dalam masalah bertanya yang tidak manfaat, mending kita lebih banyak apa? Diam. Kalau memang nggak manfaat, mending diam. Ya. Makanya katanya sahabat Abu Darda, di antara hikmah kenapa Allah itu menciptakan kita itu lisannya satu, telinganya dua. Katanya beliau, ya sahabat Abu Darda, li antas ma'a akthar mimma takul. Agar kalian itu hidup mending banyak denger aja daripada banyak ngomong. Itulah hikmahnya Allah menciptakan satu lisan dan telinganya dua. Mending banyak apa? Banyak dengar daripada berbicara yang tidak manfaat atau nanya yang tidak manfaat atau malah menjadikan apa? Mengarahkan kepada dosa. Allahu a'lam bishawab. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an yang bisa kita sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah taala di pembahasan yang setelahnya. Tinggal satu, wa idha'atal mal, yaitu menyia-nyiakan harta. Semoga kita ya bisa ya melanjutkan, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.